Di surga yang kami agungkan, yang kami muliakan, yang kami sembah Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh memasuki bulan yang baru ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, namun kami yakin dan percaya apa yang kami kerjakan kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan. Kiranya apa yang kami perbuat di hari ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mau bawa pujian kami mau bawa persembahan kami yang hidup melalui pujian penyembahan kami, bertahtalah di atas pujian kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tempat ini menjamah melawan setiap kami, sehingga kami datang pada hari ini lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita hari ini. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Bagi kerinduan kami Tuhan, Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. kerinduan kami Tuhan, ingin berdiam di hadapan-Mu Tetap di sini, dan menikmati. menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dengan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
kami semua Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu, kami tak dapat membalas segala yang terbaik Engkau berikan bagi kami. Selain berikan kami hati yang selalu taat dan setia mengasihi-Mu Tuhan, bahkan melakukan perintah. Biarlah Engkau sentuh hati kami, ubah hidup kami Tuhan seperti apa yang Kau kehendaki, agar hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah ada di tengah-tengah kami, karena Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat. Bahkan setiap pujian kami sudah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu haus akan firman. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami dengan urapan yang baru, dengan minyak kudus-Mu, dengan kasih dan kuasa. Sentuh hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu. Urapi dan kuasai seluruh tubuh jiwa roh hamba. Biarlah Engkau berkata-kata, memakai mulut bibir hamba, dan hamba bersembunyi di balik jubah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat menara firman Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. Lalu kemudian Efesius 5 ayat pertama sampai ke 22. Ayat 21. Efesius pasal 5 ayat pertama sampai ke ayat 21. Kita mau belajar satu tema dengan penuh dengan roh, ya, penuh dengan roh. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin menjadi anak-anak terang yang hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Kalau kita tidak penuh dengan roh, saya percaya kita masih seperti anak-anak yang gelap, masih hidup lama, ya. Karena tidak ada pengertian, tidak ada kasih sayang, tidak ada mengasihi Tuhan, tidak mau melakukan segala. Nah, pembahasan kita hari ini di ayat 18, firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, ya, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, ya. Ini kehendak Bapa, ya, supaya kita menjadi terang, supaya kita penuh dengan roh, ya, daripada kita keluar berbicara yang tidak, ya, melakukan yang tidak, ya. Tuhan bilang jangan sekali-kali. Itu dulu perbuatan-perbuatan gelap, ya. Jadi lakukanlah itu dengan hidup sebagai anak-anak terang, ya. Nah, Tuhan mau kita penuh dengan roh, ya, bukan mabuk penuh dengan anggur, ya, sembarang bicara, tidak menghormati firman Tuhan, ya. Dan kita harus berubah, karena hari-hari ini hari-hari jahat kata firman Tuhan. Nah, maka Tuhan itu memberikan rohnya, pencurahan Roh Kudus untuk kita, ya, di hari Pentakosta. Kenapa? Karena Tuhan mau kita penuh dengan roh supaya kita menjadi anak-anak terang. Saudara kan anak-anak Tuhan, ya tak? Kalau anak-anak Tuhan hidup dalam kegelapan, apa yang dia mau lihat, ya tak? Tuhan mau ubah hidup kita. Tuhan mau menyentuh hidup kita semua dengan penuh akan roh, ya. Jadi pembahasan kita terambil dari ayat 18. Nah, cara yang kita harus tempuh untuk dipenuhi oleh Roh Kudus terus menerus, jangan cuma satu saat, ya. Kalau orang dipenuhi satu saat, dia akan berlaku seperti Yudas Iskariot, ya kan? Tetapi dia harus dipenuhi setiap saat, harus rindu dan haus, sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang terang
menjadi Rasul Petrus, Rasul Paulus, ya, bahkan menjadi generasi pelanjut daripada Yesus Kristus yang belum menyelesaikan perbuatannya yang besar di bumi. Saudara dan saya diajak untuk menjadi saksi Kristus. Nah, cara-cara untuk dipenuhi Roh Kudus terus menerus, bukan satu hari saja, setahun satu kali, tapi Tuhan mau kita setiap hari bisa penuh dengan Roh Kudus, supaya minyak itu semakin nyata dalam kehidupan kita, sehingga tidak boleh menjadi anak-anak yang terang, ya, bukan lagi hidup dalam kegelapan. Kegelapan itu tak ada, tidak tahu kemana, sembarang sabar, tabrak saja. Dia ke lorong buta, ya kan? Dia jalan kemana? Nunduk, ya. Tuhan mau tidak, kita menjadi anak-anak terang. Di dalam mana? Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di sekitar kita, di tempat kerja. Banyak kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, kan? Ada. Caranya bagaimana? Yang pertama, anak-anak Tuhan harus menanggalkan, ya, membuat serta mematikan manusia lama. Kita sudah hidup baru, berarti tidak punya pakaian, kita harus tanggalkan. Kita harus membuat serta mematikan semua kehidupan lama kita. Tidak ada yang bisa disimpan-simpan. Itulah cara pertama untuk dipenuhi setiap hari dengan Roh Kudus. Harus menanggalkan dan membuat serta mematikan manusia lama kita yang penuh kedagingan, kesombongan, keangkuhan, kekikiran, kebencian. Itu semua harus ditanggalkan, ya. Barulah itu poin pertama, supaya Roh Kudus boleh memenuhi setiap hari. Setiap hari kita dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita menjadi anak-anak terang, ya. Kalau kita tidak menanggalkan dan membuang serta mematikan manusia lama kita, nggak mungkin. Karena itu syarat pertama. Coba kita baca Kolose 3, ya, ayat 5 sampai 9. Menanggalkan dan membuang serta mematikan manusia lama kita. Kita tahu semua apa itu manusia lama kita. Hidup dalam kedagingan, ya, kesombongan, caci maki, keangkuhan, ketidaktaatan. Dengar firman Tuhan mondar-mandir, itu namanya tidak menghormati firman Tuhan. Jangan menghormati saya, tapi hormati firman Tuhan, ya. Jadi poin yang pertama yang harus kita lakukan untuk dipenuhi Roh Kudus setiap hari, setiap saat adalah menanggalkan dan membuat serta mematikan manusia lama kita, ya. Alias kita harus bertobat, ya. Siapapun di antara kita. Saya bagaimana cara untuk anak-anak Tuhan dipenuhi Roh Kudus terus menerus, bukan karena mabuk anggur, ya, pesta orang dan segala-galanya. Yang kedua, meresponi firman Allah dengan ketaatan, ya. Meresponi firman Allah dengan ketaatan, ya. 1 Timotius 4, ya, ayat 13 sampai 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, ya, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jangan sekali-sekali kalau ada firman Tuhan yang mengena kepada jemaat yang dikasih Tuhan, itu bukan menyinggung dari hamba Tuhan. Itu Tuhan yang berkata, yang menaruh firman itu ke dalam hatimu supaya kau bisa berubah, ya kan? Itulah saatnya orang berkata, kapan Tuhan berbicara kepada saya? Lewat apa? Firman-Nya. Lewat apa? Pujian penyembahannya.
Ya, itulah firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita, ya, untuk menyatakan kesalahan bagi kita, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Dan jangan kadang-kadang tersinggung masih. Wah, ini keliru, ya, salah. Mungkin Anda dengan saya kenal, tapi kalau kebetulan ada hamba Tuhan yang lain yang memberitakan itu, yang tidak kenal, itulah saatnya Anda ditegur. Ya, mungkin Anda keliru bahwa pendeta ini, gembala ini menyinggung. Nah, dosa. Saya akan seorang, jangan menyinggung-nyinggung orang di dalam mimbar. Itu dosa. Ya. Dosa. Tidak bisa. Ya. Tapi itulah firman yang menegur kita untuk berubah. Ya. Hargailah firman Tuhan kalau engkau sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Lakukanlah firman Tuhan. Ya. Dan jangan lalai membaca firman Tuhan. Amin. Bertekunlah. Ya. Hiduplah di dalamnya. Mulailah belajar melangkah. Ya. Tuhan, saya mau. Saya tahu saya tidak mampu, Tuhan. Tapi saya percaya Roh Kudus yang akan menuntun saya, membimbing saya, memberikan saya hikmat, pengertian apa yang kau kehendaki dalam hidupku. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu. Pada ayat 16 tadi, ya, di ayat 1 Timotius 4 ayat 16. Bagaimana cara supaya kita dipenuhi Roh Kudus terus menerus? Poin yang ketiga, memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Dipimpin oleh Roh, percayalah, Dia akan mengubah hidup saudara. Untuk apa? Meninggalkan keinginan daging kita. Karena keinginan daging kita berlawanan dengan keinginan roh. Ya, kita tahu semua. Kalau kita mau baca selanjutnya, ya, saya baca lanjutkan supaya ingatkan kita semua. Efesus 4 ayat 3. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mengatakan kamu Halo, menjalankan berapa orang di sini? Mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus ada. Tapi apakah kita tidak mendukakan Dia? Apakah kita tidak membuka pintu untuk Dia? Ya. Kalau kita mendukakan Dia, maka Dia berduka. Jangan kira Roh Tuhan tidak berduka. Berduka. Dia mengasihi saudara. Ya. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita semua. Karena apa? Dia begitu mengasihi kita. Jadi kalau kita sudah mulai mendukakan Dia, kita lupa, kita tidak hiraukan apa yang Dia perintahkan, maka itu namanya kita sudah mulai menutup pintu. Kita sudah mendukakan Roh Kudus. Kita sudah tidak taat, tidak melakukan apa yang Dia perintahkan. Maka kata firman Tuhan apa? Kasihan dulu, ya. Karena ini adalah hari-hari terakhir, ya, yang menyelamatkan saudara dan saya. Kita tidak tahu kapan terjadi, saudara, ya. Perang demi perang tak habis-habisnya, ya. Bahkan India dengan Pakistan sudah baku sikat lagi, ya kan? Ya, gempa bumi, longsor di mana-mana, hujan saja tidak merata, saudara. Dulu masih bisa diprediksi, ya, tahun sekian, bulan sekian sampai bulan sekian, bulan 1 katakanlah, atau bulan 3 sampai bulan 5 itu sudah hujan reda, musim mandi-mandi kan, ya. Sekarang ya bulan 5, bulan 4 bisa hujan, hujannya keras bukan main, keluarga. Prediksi itu sudah susah karena nanti dianggap kita ini jadi manusia
menara Babel, ya nak, sombong, ya nak. Tidak mau menyaingi Tuhan. Nah, pengetahuan itu sudah mau menyaingi Tuhan. Boleh pengetahuan dan pikiran manusia boleh menyaingi Tuhan. Nah, Tuhan akan perlihatkan menara Babel runtuh. Kenapa? Keangkuhan manusia. Buka hati. Dia ada. Di mana dia hadir? Di atas pujian penyembahan umatnya. Dia hadir. Dia bertahta. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan hamba, bahkan kerinduan jemaat Tuhan. Jamah mereka, mereka yang buka hati Tuhan. Jamah penuhi mereka di hari pencurahan Roh Kudus. Jamah mereka, sehingga mereka benar-benar menjadi anak-anak terang, menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Saya izin Tuhan, jamah mereka Tuhan, untuk melanjutkan karya-Mu yang terbesar yang belum diselesaikan. Perlengkapi kami semuanya Tuhan, dengan pedang Roh, kekokoh, kunci kerajaan surga. Sehingga apa yang kami ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi ini akan dilepaskan di surga. Talenta demi talenta, karunia demi karunia, Tuhan semakin nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak terang. Bahkan Tuhan izinkan kami Tuhan untuk melakukan amanat Kami, menjadikan semua suku bangsa ini membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mengajar mereka melakukan apa yang Kau perintahkan, karena Kau menyertai kami sampai kepada kesudahan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah keluar dari mulut bibir hamba Kau pakai sebagai alat. Berkati benih firman itu, sehingga benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Pagi siang hari ini semuanya sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan mereka boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, yang percaya diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sebab apa yang telah diteruskan kepada kita telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak terang, angkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimatahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, berkati darah yang telah masuk ke dalam tubuh kami. Kuduskan setiap kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kekudusan-Mu melingkupi kami.
kasih-Mu menaungi kami. Bahkan tubuh-Mu Tuhan yang telah kami terima, kami santap hari ini dan seterusnya. Tuhan mengubah hidup kami, menggantikan tubuh jasmani kami dengan tubuh Kristus, sehingga tubuh Kristus semakin besar dalam kehidupan kami, sehingga orang akan melihat ada Engkau di dalam kehidupan jemaat-Mu yang Kau kasih, dan orang akan sujud menyembah-Mu Tuhan. Dan Tuhan menjamah mereka, Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang menyelamatkan mereka, sehingga kerajaan-Mu diperbesar, kedatangan-Mu kedua kali dipercepat untuk menjemput kami sebagai mempelai pria. Kami nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati tubuh dan darah di dalam kehidupan jemaat-Mu menjadi anak-anak yang terang, meninggalkan, membuang kehidupan lama mereka. Tuhan, terima kasih. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati Tuhan. Semuanya Tuhan sudah ubahkan lewat tubuh dan darah Kristus, sehingga mereka menjadi anak-anak terang Tuhan. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan datang menjemput. Terima kasih Tuhan. Yang percaya sudah diubahkan menjadi anak-anak terang. Sama-sama kita katakan Amin. juga atas kehadiran Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dan terima kasih buat pelayanan hambanya Bapak Pras Joseph untuk penyampaian firman Tuhan di hari ini. Dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan informasi kegiatan gereja kita dalam sepekan. Setiap hari Jumat Bapak Ibu Jemaat Tuhan ada ibadah menara doa jam 7 malam bertempat di lantai 12. Dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kembali kita akan beribadah di tempat ini minggu depan, dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta David Ladapi. Dan bagi jemaat Tuhan yang punya anak kecil, boleh ikut sertakan dalam ibadah sekolah minggu. Baik, sekian pengumuman untuk kita perhatikan bersama, dan kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Kami kembalikan kepadamu Tuhan pada siang hari ini, di mana kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan dan menyembah-Mu. Kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami juga boleh menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Segala hormat, kemuliaan hanya Engkau-lah yang layak ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa syafaat bagi kehidupan akan gereja-Mu GB Anugerah Tuhan, di mana Engkau tempatkan bagi Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu, berkat-Mu melimpah Tuhan. Berikan Tuhan umur yang panjang, biarlah semuanya Tuhan hanya di dalam pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel tercurah bagi kehidupan hamba-Mu, turun bagi seluruh jemaat-Mu dan seluruh pengerja yang ada Tuhan, untuk kami nikmati dalam kehidupan keberadaan kami. Terima kasih Tuhan.
setiap pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan bagi kami, baik itu di dalam pemberitaan firman-Mu lewat hamba-Mu Evangelis Mirna Tangke Padang, begitu pula Evangelis Resa Tuhan, hamba bersama gembala, juga Tuhan curahkan kuasa urapan-Mu Tuhan, berikan hikmat dan pewahyuan sehingga kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga jemaat-Mu Tuhan dikuatkan, hidup dimerdekakan Tuhan, menjadi milik-Mu Tuhan, menjadi anak-anak kerajaan surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh pengerja yang terlibat di dalam pelayanan altar. Tuhan memberkati, baik itu WL, singers, pemain musik, tamborin, multimedia, penerima tamu, semuanya Tuhan memberkati. Segala usaha jeri lelahnya juga Tuhan memberkati. Curahkan berkat-Mu melimpah Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang senantiasa setia taat beribadah. Engkau melihat Tuhan, Engkau tahu akan kehidupan mereka, segala pergumulan hidup mereka, segala permintaan doa-doa yang dinaikkan selama ini. Tuhan, kami berharap, kami percaya Engkau mendengar dan menjawab setiap permohonan doa-doa yang dinaikkan, permohonan keluh kesah mereka, segala permintaan mereka. Tuhan, bukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, kami berbeda pada saat kami datang dan kembali. Kami menikmati akan kuasa janji-janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Engkau baik, kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga setiap ketua-ketua koordinator Tuhan, Engkau berkati dalam rencana program-program gereja untuk masa depan tahun 2025 ini. Tuhan, bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan pada program-program gereja-Mu sepanjang bulan yang berjalan. Rencana juga akan ada perayaan Natal. Dalam mempersiapkan diri semuanya Tuhan, Engkau berkati segala rencana ini, sehingga pada saatnya nanti di bulan Desember semuanya berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Ada kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Kami percaya, sungguh percaya, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Berkati kami semua yang hadir, berkati juga yang tidak sempat hadir, ingatkan, gelisahkan hatinya, sehingga minggu depan kami boleh beribadah di mana hari Pentakosta, hari pencurahan kuasa Roh Kudus yang siap menerima kuasa. Kami mempersiapkan diri Tuhan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan karunia-karunia Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Perlengkapi kami dengan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemilik penginapan, bagi pemilik Hotel de Maleum, untuk berkat Allah tercurah bagi kehidupan, bagi hamba-Mu ini Tuhan, bersama keluarga, bagi setiap karyawan-karyawan yang ada. Curahkan Tuhan berkat-Mu melimpah, sehingga apa yang dia rindukan Tuhan boleh dinikmati, dan kami semua boleh dapat beribadah juga di tempat ini Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan bagi hamba-Mu, pemilik penginapan ini Tuhan, Hotel de Maleum. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan bangsa kami, dari tingkat pusat sampai pelosok desa, aparat TNI, Polri, arah medis, dokter, perawat, suster yang ada. Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, takut akan Engkau, sehingga Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Kota Makassar penuh kemuliaan-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang datang beribadah kepada-Mu, mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat pribadi mereka. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan, datangkan jiwa-jiwa yang baru untuk memenuhi tempat ini dalam beribadah. Datangkan jiwa-jiwa dari utara, timur, barat, selatan Tuhan. Juru berkat bagi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, pimpin kami sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Dan minggu depan kami boleh datang beribadah untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan menerima
pencurahan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Umat pelak, angkat imam percaya untuk menerima berkat Tuhan. Jangan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, bahkan dibiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehnya. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor. Mulai pagi siang hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.